Halo, selamat malam semua saudara jiwaku. Kita jumpa lagi bersama Han Jin Ho Daya. Ini general ya, umum, energinya bisa terbolak-balik, whatever side, bisa sudah kamu alamin, bahkan belum kamu alamin, atau juga sedang kamu alami saat ini. Dan ini tentang perasaan si pasangan kamu ya, perasaan tentang dia seperti apa sebenarnya dalam hati dan di dalam pikirannya dia ya. Tapi sebelum Cingho mau lahir dengan ini, Cingho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan luka batin, guna-guna, santet jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya ya. Juga tentang kesembuhan luka batin, terapi healing, membuka aura, menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, juga mengeluarkan energi negatif. Jadi ketika kamu terapi di versi seperti ini, versi ini atau versi yang lainnya ya, yang seperti Cingho sediakan, setiap kali kamu berdoa sesuai dengan kebutuhan kamu, apa yang jadi kamu keluhin, apa yang jadi kamu butuhkan, di situ kamu doa sesuai dengan kebutuhan kamu, dan kamu berdoa sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, berdoa dengan penuh dengan keyakinan, yakin bahwa hal positif bakal terjadi. Seperti kamu berobat ya, minum obat dan berdoa dengan sungguh-sungguh, serahkan sama Sang Pencipta. Ya, dengan obat ini kamu sembuh, kamu dipulihkan, kamu dijauhkan dari energi-energi negatif ya, semacam seperti itu. Jadi dengan lewat terapi ini, atas dirinya kamu diberikan suatu ketenangan, kedamaian secara jiwa. Oke, yuk kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Yuk kita berdoa yuk. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang miskin diperkaya, yang lupa diingatkan, yang ego dilembutkan hatinya. Semoga kamu diberikan kedamaian secara jiwa, ditenangkan secara batin, dijernihkan secara pikiran, dan semoga kamu dilepaskan dari semua energi negatif, guna-guna, santet jalan, pelet, energi itu semua. Semoga kamu dilepaskan, atau kamu berdoa untuk pasangan kamu atau untuk siapa itu, semoga dilepaskan semua. Dan untuk kamu sendiri pribadi yang ditutupin mukanya, dipagerin atas bawah, depan belakang, kanan kiri ya, semuanya ditutupin sampai rezeki kamu tutup, rezekinya kamu ditutup, semuanya ditutup, karyawanmu ditutup, anak buahmu ditutup, bahkan pekerjaan kamu sendiri yang nggak punya karyawan kamu ditutup juga ya. Semoga orang-orang yang sirik seperti itu sama kamu ya, entah di versi ini karena sirik, karena ini usaha, atau bahkan yang untuk tentang hubungan ya, apapun itu, dia mendapatkan sesuatu pasangan kamu dengan cara yang licik, yang picik, yang seperti itu, semoga dia dimaafkan, diampuni sama Sang Pencipta kita ya, Tuhan ya, Tuhan kita ya, tuh ya, Sang Pencipta kita, Tuhan dia cuma satu ya, Tuhan yang ya cuma satu ya, Tuhan Esa ya, itu Esa kan satu ya, itu seperti itu, Tuhan yang Maha Esa ya, tiada Tuhan selain Dia. Oke, jadi apapun itu ya, keyakinan kamu, Cingho di sini netral untuk semua keyakinan kamu ya, siapapun itu bebas untuk melihat ini, bebas untuk menggunakan terapi ini, karena di sini Cingho membahas tentang energi. Jadi mau keyakinannya apapun itu, energi itu pasti ada dua, energi positif dan energi negatif. Nah, di sini Cingho membahas tentang energi positif untuk meleburkan energi negatif seperti itu. Dan ketika kamu pengen ganteng, pengen cantik ya, kamu harus terapi diri kamu. Kalau kamu nggak bisa menghealing diri kamu sendiri, Cingho bantu melalui terapi ini untuk healing terapi kamu, supaya kamu keluar inner beauty kamu, aura kamu. Karena cantik itu nggak harus perawatan mahal-mahal juga. Misalnya kata cantik kamu nggak pakai apa-apa, kalau emang inner beauty kamu keluar, auramu, kalau emang kamu cantiknya dari dalam hati kamu, benar-benar gak menyimpan luka, sakit hati, dendam, kecewa, intinya seperti itu. Intinya kamu sudah berdamai dengan jiwamu, bersyukur, selalu mendoakan orang. Ketika kita disakitin, selalu mendoakan yang baik, yang positif. Meskipun dia sudah melukai kita, melukai kamu tetap baik, kamu tetap support, kamu tetap mendoakan dia meskipun dia nggak tahu. Tanpa kamu sadari secara energi yang kamu terapkan di dalam doa tadi,
kamu baik seperti itu buat kamu. Atau juga kamu yang masih berdekatan satu rumah atau dekat, istilah kata sering tiap hari ketemu, kamu tetap baik sama dia meskipun dia gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, gak membalas apa yang sudah kamu berikan. Kamu di sini jangan berharap balasan dari orang. Ketika kamu memberikan kasih, memberikan semua itu, selama itu dari hati kamu, ya meskipun kamu tidak bisa memberi tentang finansial, kamu paling nggak kamu berikan dia doa yang positif. Karena yang sesungguhnya sebenarnya seperti ini ya say, ketika kamu disakitin, dibohongin, dihianatin, dikecewakan, itu adalah teguran buat kamu. Seperti hanya kamu mampir ke YouTube ini, ke channel ini, itu sama hanya semesta sudah menggiring kamu bahwa jiwa kamu itu butuh terapi, butuh pelepasan, ya healing. Nah di situ, ketika kamu mendoakan dia, entah itu jauh atau dekat, tanpa itu terlihat secara doa saja, ya kamu baik sama dia, itu kamu gak rugi. Ataupun kamu baik secara materi ataupun apapun itu sama dia ataupun sama orang lain, itu kamu gak rugi. Mungkin ya memang, bukan mungkin, memang terlihat seperti kamu rugi karena kamu mengeluarkan, seperti memang gak balance. Tapi kita ngomongnya yang positifnya aja deh. Hubungan ini memang butuh kebalancean, butuh keseimbangan. Tapi ketika dalam satu hubungan, salah satu masih berharap tentang hubungan ini, meskipun dia jauh, kamu mau baik terserah, tetaplah baik. Kalau kamu baik tetaplah baik, gitu loh. Ya, kalau kamu baik tetaplah baik. Ya, jadilah kamu baik. Ya, jangan seperti mereka yang tidak baik. Jadi tetaplah baik. Ya, terlihat seperti kamu rugi, terlihat seperti kamu gimana, pada dasarnya di depannya, di masa depan kamu akan menuai apa yang kamu tanam itu tadi. Jadi ikhlaslah, jadi sembuhkanlah hati kamu, ya lembutkan hatimu, berdamailah dengan jiwamu. Jangan kamu bikin sia-sia apa yang sudah kamu tanam kemarin-kemarin. Kamu sudah berjuang, sudah berkorban habis-habisan dengan dia menyakiti kamu, lalu kamu hanyut dalam kesakitan itu sendiri, nggak bisa move on dari rasa sakit itu, nggak bisa healing dari rasa sakit itu sendiri, kekecewaan itu sendiri, maka kamu yang rugi, bukan dia, tapi kamu. Tapi sementara kamu masih berharap dalam hubungan ini, ketika kamu masih berharap dan masih mencintai dia, dan dengan kondisi entah itu kamu jauhan, atau kamu break, atau kamu sedang putus, atau kamu sedang pisah, atau kamu sudah cerai atau apapun itu, ketika kamu bertanya dengan suara hati kamu, lalu kamu mendengarkannya, maka kamu akan tahu jawabannya. Seperti yang Jingho jelaskan setiap kali Jingho reading, ya seperti itu. Gimana caranya supaya kamu bisa mendengarkan suara hati kamu, namun kenyataannya berbeda. Artinya kamu disuruh untuk terus berjalan maju. Jadi bagaimana itu say? Kamu seperti memegang bunga mawar yang berduri, tahu nggak? Kamu mencintai bunga mawar itu, tapi di saat kamu memegang, kamu sentuh, padahal kamu rawat, kamu siramin kan, kamu pupuk bunga mawar itu, ya. Tapi kamu pengen nyentuh bunga itu, kena durinya, terlukalah, berdarahlah kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Hah? Pelepasan. Kamu kan pelepasan darah, kamu kan kena duri tadi, ya berdarah dong, sakit dong. Ya udah kamu sembuhkan diri kamu, bukan malah kamu hilangin duri-duri yang ada di bunga tadi. Artinya kamu membalas dia karena kamu sakit, terluka oleh duri di bunga mawar tadi itu. Kamu potongin kan? Lah, meskipun kamu pupuk, kamu sirami lagi, tapi kalau kamu potongin duri-durinya, artinya kamu melawan kodrat. Itu memang harus terjadi. Supaya kita lebih bisa introspeksi diri bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan, bahwa kita bukan yang selalu benar. Jadi bukan dia yang selalu salah. Kita ambil dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kesakitan itu, saat kamu memegang mawar itu, yang berduri itu, padahal kamu sangat mencintai itu bunga, kamu sayang itu bunga, kamu siram, kamu berikan pupuk yang bagus supaya bekar, ya kan? Tapi entah sengaja atau tidak sengaja kamu tersentuh, padahal kamu sudah tahu bahwa bunga itu ketika tersentuh bakal kamu sakit. Sama hanya hubungan. Setiap kali hubungan, entah hubungan
rumah tangga, hubungan percintaan atau hubungan apapun itu, pasti kita menghadapi suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu kan ada karena kehidupan ini. Ketika hubungan tanpa persoalan, ya nggak bisa. Nah, ketika hubungan ini mendapati ini semua, akan jadi masalah buat kamu. Nah, istrinya kata supaya nggak jadi masalah, ya kamu kerjakan aja, anggap ini ujian. Yang penting kamu sudah tahu, di saat kamu sudah menjalin hubungan ini, pasti kamu akan mengalami suatu, ya namanya sakit, nangis, sedih, kecewa. Tapi nggak harus berlarut-larut. Lalu bangkitlah dari semua itu, gitu. Memaafkan dia. Ketika kamu mendengarkan suara hati kamu, aku yakin, aku pasti bahagia sama dia. Aku yakin dia takdirku atau apa, intinya seperti itu. Jangan memaksakan diri kamu. Kalau hati kamu tidak, jangan dipaksa. Tapi hati kamu bilang iya, ya kamu harus berjuang dan kamu cari cara gimana salahnya. Oh, ternyata ini begini. Iya, ini teguran. Oh, ini peringatan buat aku. Terima kasih. Seperti itu loh, say. Jadi hubungan apa kamu sama siapapun, kamu akan menemui suatu kesakitan tadi. Di saat kamu mengalami, sudah menjalani sakit itu tadi, kamu sudah terima sakit itu dengan ikhlas, dengan healing, melepaskan itu tadi, dengan memaafkan dia dan menyadari diri, maka kamu akan temukan suatu kebahagiaan apa yang kamu harapkan. Kadang-kadang manusia, kita berharap sama sesuatu atau seseorang yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus. Karena gini, ada ya sebagian kamu ya energinya ketarik, sebagian kamu sudah berjuang, sudah berkorban, sudah apapun itu, kamu berharap sama dia, ya kan? Ah, gue yakin dengan aku begini, aku kasih begini, ini dia pasti ini aku dia akan tergantungan sama aku. Itu ya memang itu akan tergantung sama kamu, tapi nggak baik buat diri kamu ke depannya. Itu kamu nggak bijak sekali sama diri kamu. Lebih baik kamu nggak ngasih dia materi atau apapun itu. Bicara apa adanya lah sama dia. A B B. Nggak suka, suka, iya, enggak. Seperti itu. Jangan kamu bilang A dikarenakan sesuatu yang C, seperti itu. Jangan, karena itu akan menimbulkan sakit sekali karena berharap di dalam harapan itu. Seperti itu. Ya, oke. Apapun yang kamu doakan, semoga ya dikabulkan selama doamu itu positif, tidak melukai, tidak menyakiti dia atau bahkan tidak menyakiti diri kamu sendiri juga. Lepaskanlah, say. Healing itu melepaskan semua energi negatif tentang sakit hati, kekecewaan, kecewa ya, cemas, rasa yang ketika kamu ingat momen-momen itu yang membuat hati kamu luka, itu kamu lepaskan. Di saat proses healing kamu ingat dia, dan ataupun dia tiba-tiba datang, nggak masalah. Yang penting healing kamu itu benar-benar khusyuk dan sungguh-sungguh tujuannya untuk menyembuhkan luka batin kamu. Maka tanpa kamu sadari, semesta itu akan memberikan kamu suatu apa yang kamu harapkan. Jadi memang Cingo di sini ngejelasin bahwa kamu healing itu bakal seperti ini gitu loh. Tapi dalam doa kamu ya jangan yang bagaimana kamu sudah terapi ini supaya bikin tahu, tapi berdoalah untuk diri kamu. Karena dirimu, ketika kamu sudah menemukan dirimu, jati dirimu, kamu akan dipertemukan sama dia tanpa kamu sadari. Jadi kamu berdoalah khusus seperti itu, dan doakan dia yang positif, memaafkan gitu loh. Jadi serahkan semua sama dia, sang pencipta kita gitu. Meskipun hatimu yakin dia takdirmu atau jodohmu atau siapa, suamimu atau istrimu atau gimana, tapi dengan keadaan ini kalian masih terpisah, ya kan? Bukan berarti kamu berharap Tuhan tolong dong deketin dia, tolong dong kembalikan. Jangan. Emang Tuhan pesuruhmu? Kamu berserah sama sang pencipta. Kalau memang dia jodohku, kembalikan sama aku dengan jiwa yang baru. Kalau dia memang bukan jodohku, lepaskan dari aku, gantikan yang baru. Seperti itu. Dan damaikan jiwaku, tenangkan hatiku, jernihkan pikiranku, sehingga aku bisa meraih semua kebahagiaan itu. Itu loh, enak banget jalannya, kebuka gitu. Seperti itu. Oke? God bless you, say. Amin. Jadi di sini tentang perasaan dia, ya, benar.
Sebentar. Jadi di sini tuh tentang perasaan dia ya, perasaan dia ya, tentang perasaan dia tuh seperti apa sebenarnya dalam hati dan dalam pikirannya dia, ya. Perasaan tentang dia seperti apa sebenarnya ya dalam hati dan pikiran dia. Di sini ada 8 7 3 7 3 10 hitung kuno 1 5 4 3 7 3. Kita hitung keseluruhan ya, semuanya kita hitung kuno 5 1 ya. Dan 5 hitung kuno 5 dan 1 itu 6. Di sini tentang kelembutan hati, melepaskan perlahan tapi pasti. Nah, pasti negatif atau positif, pasti maju atau mundur atau gimana. Nah, itu tadi. Ya, di sini disuruh untuk melembutkan hati, sabar luar dalam. Seseorang yang gimana itu? Yang lemah lembut ya, seperti itu. Jadi ya laki-laki juga punya karakter yang seperti itu, lemah lembut ya, seperti itu. Nggak wanita aja, tapi cenderung untuk lemah lembut sendiri itu tidak memandang kelamin gitu loh. Karena apa? Lemah lembut itu ada di dalam jiwa yang kasih gitu loh, seperti itu. Jadi setiap pribadi pasti memiliki jiwa yang kasih. Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak bisa merasakan jiwa kasih itu sendiri, sampai juga nggak bisa menerapkan jiwa kasih itu sendiri di dalam kehidupan yang nyatamu itu bersama pasanganmu atau bahkan sama diri kamu sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya si pasangan kamu ini sosok seorang yang lembut ya, maksudnya bukan lembut yang bagaimana, kalem lah seperti itu. Kan ada ya ini bisa cowok bisa cewek ya, ada juga yang cewek dominannya seperti ya maskulin gitu. Jadi ada kan perempuan itu memiliki energi maskulin. Nah, di sini Jingho nggak bahas energi maskulin atau feminim, tapi tentang energi pasangan kamu. Jadi ini bisa perempuan, bisa laki-laki, sesuai dengan kamu siapa yang nonton, kamu cowok atau cewek, seperti itu saya. Jadi energi ini, kamu pengen tahu perasaan dia. Ini bisa juga ini energi kamu. Tuh, bisa juga ini energi kalian berdua ya. Energi pasangan kamu ya, yang di dalam hati dia, di dalam pikirannya dia. Jingho bentar lagi ya jelasin. Jingho mau terusin ini dulu ya. Dia adalah seseorang karakter yang lembut, yang kalem seperti itu. Ya, seperti memiliki energi feminim lah seperti itu. Ya, kalaupun dia nggak memiliki energi feminim misalkan ya, dia kalem orangnya seperti itu. Ya, elegan kan, maksudnya elegan itu kan berawurnya. Maksudnya gimana sih? Bukan yang gimana ya, seperti itu ya. Ini bisa cowok bisa cewek pasangan kamu ini ya, tergantung kamu yang nonton. Dan di sini Jingho bahas tentang perasaannya dia seperti apa sebetulnya yang di dalam hatinya dia. Dia bingung ya, dia bingung dengan keadaannya dia, dengan impiannya dia, bingung dengan orang ketiga itu, bingung lagi dengan suatu tujuannya dia, finansial dia, karir dia, bingung dengan kehidupannya dia. Dia pengen cepat sukses tapi entah kenapa di sini seperti seolah dia memang bingung ya. Tapi dia merasa mampu gitu. Maksudnya aku bisa gitu loh. Kenapa kok bisa tapi kok bingung? Karena dia di sini di versi yang di skenario yang beda lagi, dia bingung dikarenakan tentang hubungan dia tidak setia gitu. Nah, di sisi lain untuk di dalam finansial dia yakin gitu. Dia yakin gue pasti bisa seperti itu. Entah itu dia kerjanya apa aja, intinya dia bisa. Cuman di sini di saat dia memiliki finansial yang banyak atau gimana, intinya dia sedang di atas atau gimana, dia lupa dengan dirinya dia. Dia menyakiti dirinya dia sendiri dengan cara entah ini mendatangkan orang ketiga juga bisa juga ya kan, seperti itu. Karena ini ada hubungannya dengan kamu dan juga tentang karirnya dia dan juga tentang egonya dia juga di sini. Karena di sini karakter dia sendiri ya, yang Jingho rasakan, yang Jingho lihat di sini bahwa keinginan hati dan keinginan pikiran itu sangat berbeda.
seperti itu. Keinginan hati dia pengen sekali, dia ingin seseorang yang nyaman, yang membuat dia nyaman, membuat dia itu seperti selayak dia itu berada di dalam kasih sayang orang tua ya, seperti itu, yang bisa gabung dia, entah itu kamu laki, entah itu dia laki-laki atau perempuan, entah itu masih umurnya muda atau tua, intinya pasangan kamu ini sosok yang seperti itu. Hanya aja dia di sini ya, di dalam pikirannya nih dia memikirkan tentang impiannya dia, masa depan dia. Tapi kenapa kok bingung Jingho? Dikarenakan di sini dia ada pengkhianatan, kebohongan. Nah, yang dimaksud pengkhianatan, kebohongan itu bukan berarti dia harus selingkuh, jalan pacaran, enggak juga sih. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Jadi ini bisa kamu ambil yang positifnya ya. Bisa aja ini energi belum terjadi sama kamu, sama pasangan kamu, atau bagian energi kamu seperti itu. Jadi dia bingung di dalam perasaannya dia tuh, aku masih sayang sama kamu, aku nyaman sama kamu, aku seneng gitu. Cuman di dalam pikirannya dia ada sesuatu yang lain, memikirkan di saat bersama kamu, di saat dia komunikasi sama kamu, atau bahkan di saat bertemu dengan kamu, atau bahkan masih bersama kamu, dia memikirkan hal lain. Nah, hal lain ini bisa diartikan laki-laki atau wanita ya, atau juga hal lain ini bisa diartikan bahwa dia memikirkan hal yang lain di saat bersama kamu. Jadi dia mendapatkan kenyamanan sama kamu, jadi dia butuh hatinya seperti itu ya, merasakan kenyamanan saat bersama kamu seperti itu. Dan dia yakin bahwa impiannya ini kok kayaknya ada sama kamu ya, kalau sama kamu itu aku bakalan ini gini. Cuman yang Jingho lihat di sini, kenapa dia nggak mau perubahan yang positif? Dia lebih memilih perubahan yang ke arah yang Jingho lihat sih lebih ke arah ini ya, kayak pengkhianatan gitu. Padahal dia sudah tahu loh kalau jalannya begini tuh bakalan begini. Cuman dia kayak, makanya ada angka ini 10 kita tunggu 1 ya, itu dia akhirnya nanti ini akan mendapat yang nolnya ya kan. Harusnya kunonya aja, itu kunonya aja 1 enak. Nah, itu keseluruhan hitung kuno ya, 5 dan 1 itu 6 ya. Di sini hitungan lokalnya ini 5 ya, 5 dan 1. Kebingungan di dalam dirinya dalam satu hubungan ini, dalam hubungan kalian atau hubungan pekerjaan, dia bingung dan jalannya lelet, kelemar gitu. Mungkin kalau kamu sudah nyampe di depan sana, dia baru nyampe di depan pintu gitu, seperti itu saya. Jadi kamu harus sabar ngadepin pasangan kamu yang seperti ini gitu. Dan untuk hatinya sendiri, dia mencintai kamu. Jingho buka lagi dari sini ya, karena di sini udah jelas seperti ini, dia mencintai kamu. Dan Jingho pakai alat kartu ini juga supaya kamu seneng karena ada gambar-gambar ini. Jadi dalam perasaan di hitungan kuno ya, dia terawangnya seperti itu ya, dalam pikirannya dan perasaannya ya, dia masih mencintai kamu. Nah, sekarang Jingho mau tarik energi dari kartu ini tentang perasaan dia seperti apa sebenarnya di dalam hati dan pikirannya dia, seperti itu saya. Di sini karakter pasangan kamu memang seperti itu, atau bahkan ini energi kamu ya, seperti itu ya. Oke, cocokin sesuai situasi dan kondisi kamu ya. Perasaan dia sebenarnya seperti apa dalam pikirannya dia dan hatinya dia. Oke. Angka ini yang sangat menonjol di hitungan kuno ini ya, dan ini tentang dirinya dia. Dia bingung ya kan. Dia yakin, dia merasa yakin banget sih. 10 kita tunggu 1 di sini ya. Ya, Jingho gedein supaya kamu lihat. Oke, kelihatan ya, nggak apa-apa. Memang tulisannya Jingho seperti ini, jelek banget ya. Jangan lihat dari jeleknya tulisannya, tapi maknanya dari kartu ini semua. Oke. Jadi perasaan dia, pikirannya dia cinta sama kamu di sini. Tapi karena ada orang ketiga, atau juga karena memang dia nggak mau yang gimana ya, dia harus melakukan perubahan positif, dia nggak mau. Akhirnya dia di sini
terluka sendiri. Jadi perasaannya pasangan kamu ya saat ini, dia sedang sakit hati, maksudnya sedang terluka, itu karmanya dia. Dan dia sebetulnya yakin banget bahwa dalam finansial, maksudnya karir atau apa, dia yakin dalam, seperti yang di sini ya, sebenarnya dia yakin tentang ini tuh ada dalam di saat dekat sama kamu itu pasti ada hokinya, meskipun dalam hubungan ini dia selingkuh gitu loh. Tapi kalau sampai dia udah bener-bener pisah sama kamu ya, kayaknya energi itu bakal terhilang, karena tanpa dia sadari kamu adalah membawa berkah dan berkat, istilah kata seperti itu ya. Itu tanpa dia sadari sih gitu. Cuman energi dia merasakan ini, tapi secara manusiawinya sendiri dia tidak tahu gitu loh ya. Dan tentang finansial, yang dia pikirkan adalah uang dan uang ya. Jadi bisa juga yang dia pikirkan, aku mau datang ke kamu, aku mau minta uang, juga bisa juga. Atau juga bisa juga di sini memang dia pengen banget sukses ya, seperti itu. Tapi caranya salah, karena di sini kan hitung kuno dong, 10 kita tinggal 1. Caranya salah, akhirnya nanti akan menempati nolnya ya kan, hancur lah. Makanya di sini bisa hitam juga. Ini bisa di flashbacking ke belakang, bisa ke depan juga, seperti itu. Jingo mau tarik energinya 3 kartu lagi ya di sini. Ya. Jadi pikirannya, perasaan seperti itu. Jadi karena mau bagaimana tuh ya? Yang dalam pikirannya seperti apa di sini? Ya, ambil 3 kartu. Ya, 3 kartu. Tapi dikasih ini. Jadi Jingonya ngambilnya dikocok karena ini kan satu inian ya. Baru nih nanti 3 kartu lagi pakai tangan Jingo. Di sini dikasih 4. Dia sangat mencintai kamu, dan di sini yang di dalam pikirannya dia tahu kalau kamu sangat mencintai dia, ya kan? Ya. Sebentar. Di dalam pikirannya dia, ya, dia tahu bahwa kamu sangat mencintai dia. Dan ketika dia datang, dia pun mau minta duit pun kamu bakal kasih. Karena kamu memiliki sesuatu yang seperti itu, memiliki koin-koin atau bagian apa, intinya seperti itu. Ini kamu bisa cowok, bisa cewek ya. Ini bisa cowok, bisa cewek, bisa cowok. Jadi tergantung kamu siapa yang nonton ya kan. Ya, seperti itu. Ini bisa cewek, bisa cowok. Ya. Jadi dia dalam pikirannya gini, dia tahu, dia mikir, apa aku datang aja ya ke dia ya gitu, minta duit apakah, pasti kamu bakal kasih di sini karena kamu sayang mencintai dia. Di dalam satu hubungan ini kamu memakai cinta, memakai perasaan ya, tapi impianmu serasa kayak hancur, konflik, bukan konflik ya, karena gini, gimana nggak konflik? Kalau kamu bilang enggak kok, udah nggak konflik, oke nggak konflik, artinya berarti kamu di sini kamu mendapati suatu permasalahan di dalam diri kamu ya, di dalam diri kamu, dalam hubungan kamu ya, karena di sini yang Jingho lihat ya, energi kamu ini kan bukan apa ya, ini sebatas ini aja ya, tambahan aja ya, 5 ya, 7 sama 5 itu 7 5 1 itu 13 kita hitung kuno itu 4 ya. 13 kita hitung kuno 4. Artinya di sini kamu terluka, kamu tersakiti. Nah, tersakiti dan menyakiti ya, seperti itu. Karena 1 dan 3 dalam hubungan ini ya, kamu memiliki harapan sangat besar dalam hubungan ini. Ini energi kamu ya, seperti itu. Ini bisa cowok bisa cewek ya. Kamu selalu terluka dan terluka karena hubungan cinta segitiga. Nah, ini juga bisa kamu dulu memiliki karma ya. Entah dulu kamu tuh bagaimana. Nah, karma ini nggak harus kamu dulu mengkhianati atau mempermainkan laki-laki atau perempuan, nggak juga sih, banyak juga gitu. Karma buruk itu entah kamu melakukan sesuatu apa. Nah, ini karma di sini. Jadi ini kamu sudah mendapati luka dari disakiti dan menyakiti dirimu sendiri, karena kamu harusnya sadar. Ya kan, ketika kamu disakitin dia, kamu sadar, oh iya ini mungkin karmaku di masa lalu gitu loh. Gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya di sini hitung kuno 1 dan 3 itu 4. Jadi kamu kayak pupus gitu. Cuman di hati kamu masih mencintai dia. Nah, sekarang itu perasaannya, itu pikirannya dia tuh, dia tahu bahwa kamu mencintai dia, dan ini tadi ya, dia datang ke kamu bakal kasih ini itu, entah meskipun nggak duit atau apa ya, atau ini bisa ada si terbolak-balik ya, seperti itu. Dan Jingho kasih tambahan tadi
Jingho tarik energi dari kamu ya, kamu bisa cowok bisa cewek itu tadi. Nah sekarang Jingho mau tarik 3 kartu dari energi ini semuanya dalam hubungan kamu ini. Jadi perasaan di dalam pikirannya ya, di dalam hati dan pikirannya dia seperti ini say. Cuman ini adalah karakter seseorang yang ini ya, kalem ya, kamu bisa cewek bisa cowok, oke? Dan harus sabar ngadapin orang seperti ini, lelet juga, kelemar-kelemar gitu. Tapi dia bukan berarti orang yang sangat bodoh, bukan ya. Ya, karena di sini 3 itu tentang cepat, gesit, pinter, pandai. Nah itu tadi ya, itu juga bisa diartikan seperti itu. Nah cepatnya apa dulu, pinternya apa dulu, nah itu tinggal positif atau negatifnya aja. Kalau nggak bisa klarifikasi sendiri dalam diri kita, nggak bisa menghandle diri kita, nggak bisa balance sama diri kita sendiri, nggak seimbang sama diri kita sendiri, gimana bisa seimbang dengan yang di luar tubuh itu dalam hubungan, percintaan atau dalam pekerjaan. Di sini Jingho tarik energinya 3 kartu dari ini semua ya. Di sini itu aduh gila. Oke, di sini ada Queen Love hitam, Queen Keriting. Oh my god, kartu keajaiban. Seperti yang Jingho jelaskan ya, bahwa perasaan tentang dia seperti apa sebenarnya dalam hati dan pikirannya dia. Dia berpikir dan pikiran di dalam pikiran ya, seperti yang Jingho jelaskan tadi, dan di dalam perasaannya juga ya. Dia yakin bahwa di saat bersamamu dia akan menemukan sesuatu impiannya dia. Hanya aja di sini terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak manipulasi, manipulatif lah, segala macam lah, tipu daya lah, tipu habis segala macam, market tom segala macam atau apa sih itulah, intinya seperti itu. Tidak jujur juga sama perasaannya dia, hatinya dia, sehingga maunya pikiran ini, maunya hati ini. Nah itu tadi, sehingga seperti ini ya, akhirnya jalannya lambat karena ini karakter seseorang yang memang kelemar-kelemar, harus sabar, tapi dia nggak bodoh seperti itu, dan memang kalem gitu loh. Kalaupun dia cowok, dia kalem gitu loh, seperti itu. Kamu tahu lah ya. Seperti itu. Kalau ngomongin energi ya seperti dia memiliki energi, kalau cowok dia memiliki energi feminim. Nah seperti itu. Jadi ini energi dari ini semuanya. Dia sadar sudah melukai kamu, melukai dia sebetulnya. Ya iya dong. Meskipun si orang lain itu ya, entah itu dia serius atau tidak sama si pasangan kamu ini, tetap dia terluka juga. Namanya manusia, kadang-kadang iseng-iseng aja pun dia bakal bisa terluka loh. Padahal dia udah memiliki pasangan atau nggak serius atau gimana mau pasangan kamu, tetap dia sakit gitu loh. Karena yang Jingho lihat di sini bahwa tetap tujuannya ke arah ke kamu ya di sini. Seperti itu. Oke, Jingho hitung keseluruhan dan hitung kuno ya. Kamu harus sabar lah saya. 10 kita hitung kuno, 1 5 1 7 14 ya. 14 kita hitung kuno, 5. Yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya ya, perasaannya dia itu seperti ini, bingung. Seperti yang Jingho jelaskan di depan tadi, bingung. Dia pengen sukses, dia pengen bahagia, tapi nggak mau melakukan perubahan dalam impiannya dia, dalam kehidupannya dia. Dia cuman punya impian, ya punya si tujuan, tapi nggak dilakuin gitu loh. Karena di sini seperti itu, dan melukai ya, akhirnya hatinya juga sekarang terluka. Ini seperti yang di sini terluka. Jadi 1 dan 4 ya. Ya itu 5. Karena banyak pilihan, karena kebingungannya dia, karena salahnya dia sendiri gitu loh. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, ini bisa favor saya energinya, atau bahkan energi kalian berdua. Ya. Di saat dia melukai kamu, dia akan terluka sekarang. Nah, dia sekarang merasakan perasaannya dia sedang terluka, dan seperti yang Jingho jelaskan tadi di depan ya. Seperti itu. Dan 5 sama 6 itu 10, kita tinggal 1. Lagi-lagi balik ke arah sini lagi ya, seperti itu. Jadi dia yakin banget ya, makanya Jingho nyuruh kamu untuk ayo healing, lepasin rasa sakitmu ya. Buat kamu yang yakin dia jodohmu, takdirmu, pasangan partner hidupmu sampai mati ya, pasangan sejati kamu tuh, atau apapun itu intinya, entah itu suamimu, intinya
dia akan kembali ke arah kamu di saat kamu benar-benar sudah melepaskan rasa sakit hati itu dan mencintai diri kamu sendiri. Karena energinya dari hitungan kuno dan hitungan dari kartu juga pun sama gitu loh. Maksudnya kan disambungin gitu, jadinya energinya nyambung gitu. Jadi dia yakin banget sebetulnya, tahu gitu loh ini energinya ya, tapi secara manusiawinya mungkin belum sadar karena belum ditegur ya, belum dikasih karma atau apa, ini baru dia dikasih rasa sedih, sedih kok sakit itu. Ada sih rasa kayak penyesalan apa sebetulnya seperti itu. Jadi di saat dia datang ke kamu dan impiannya memang ditaruh di dalam kamu gitu loh. Kalian sama-sama memiliki impian yang sama, cuman perjalanan ini kamu mengarahnya ke sana dulu dan dia arahnya ke situ dulu gitu, seperti itu. Karena kamu memiliki tanggungan, kamu juga punya tanggungan, dia juga punya tanggungan yang harus diselesaikan dulu di masa lalu yang belum diselesaikan, ya pembayaran karma dan mencari jati diri gitu, seperti itu. Dan keyakinan itu harus ada dalam diri kita, yaitu iman ya, seperti itu. Dan maka energi kalian akan nyatu seperti itu, dan kalian berdua itu sebetulnya satu. Nah, kamu tuh dia tuh kamu. Ketika kamu menghadapi dia, sama hanya kamu menghadapi diri kamu sendiri gitu loh. Paham ya gitu. Jadi perasaannya seperti ini. Jadi di sini itu ada di sini ya, ini ya, ini sakit seperti itu ya. Ya. Ini. Dan Jingho tarik energinya dari kartunya Jingho ya. Di sini yang Jingho rasakan bahwa dia merasa kayak sedih ya, sakit ya. Cuman ada rasa nyesel tapi belum berubah juga. Nah, Jingho tarik energinya. Semoga diberikan sesuatu pencerahan di sini. Maksudnya petunjuk ya. Petunjuk ya, seperti itu. Dia akan berubah seperti ya, oke, dia akan berubah ternyata. Ya. Dan di sini jangan takut gagal dan mencoba lagi. 3 ya. Tanpa pamrih, angin atau udara. Nah, jadi di sini dia atau kamu ya. Jadi ini energi dari ini energi ya, untuk klarifikasi di sini. Kamu atau dia itu satu. Entah ini kamu yang sudah baik sama dia, kamu jangan pamrih. Seperti yang Jingho jelaskan di depan tadi, ya. Kamu baik sama orang atau sama pasangan kamu itu untuk kamu dirimu sendiri, ya. Sama hanya kamu tadi mupuk bunga tadi loh, bunga mawar tadi yang berduri tadi loh. Kamu nanam, kamu siramin tiap hari. Dan ketika kamu terkena durinya tadi, jangan takut gagal, mencoba lagi. Gimana caranya mencoba lagi? Ya dengan cara kamu ya lebih hati-hati, ikhlas yang gimana, dan kamu harus hati-hati seperti dalam hubungan ini gitu loh, hati-hati ya. Jadi jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati dari orang ketiga, jagalah hati hubungan kamu. Jadi dalam hubungan ini hanya ada 2 orang, kamu dan dia. Di saat hubungan kalian berdua menjadi satu, di sini dihadapkan dengan sebuah pilihan. Memilih untuk yakin, tetap stay dalam hal yang positif meskipun kamu terkena durinya itu tadi, yaitu dengan cara melepaskan, healing. Aku yakin 3 sama 2 itu 5. Aku yakin di saat aku melepaskan sakitku, aku tidak dendam, aku tidak kecewa. Meskipun aku sudah siramin bunga mawar ini, meskipun sudah aku pupuk, udah aku jaga, aku rawat, tapi aku kena durinya, aku tetap ikhlas karena aku mencintainya. Anggaplah ini suatu karma atau apa, anggaplah ini suatu teguran bahwa kamu harus hati-hati gitu loh. Udah tahu itu kamu kalau nggak hati-hati bakal terluka dalam hubungan ya. Meskipun dia cinta sama kamu, tetap pasti ada lah ujian, itu ada, teguran itu ada, karena manusia sendiri pribadi ya, kita nggak mungkin kan nggak punya salah di masa lalu sebelum atau sesudah sama dia, seperti itu. Jadi jangan takut, mencoba lagi, jangan nangis, boleh sedih boleh ya nyesel boleh, kecewa boleh, tapi sebentar, sesaat, jangan berlarut dalam itu semua sehingga kamu ratapi lalu kamu terluka dan hancur nanti impian kamu seperti itu. Jangan, kamu harus yakin, dan ini ada di sini. Jadi energi kamu dan dia itu sama seperti itu ya. Dan 5 ya, 3 sama 2 itu 5 ya. 5 kita
5 sama 1 di sini itu 6, balik lagi. Jadi ini klarifikasinya ya, klarifikasinya itu nyambung lagi dari hasil semua ini seperti hasil yang utama tadi. Ya, oke. Sekarang Jingho mau gabungin karena ini kan hasil dari klarifikasi ya sama hasil yang di sini. Dari yang pertanyaan ini dari energi dia 6 sama 6 itu 12, kita hitung kuno 3 ya. Dalam satu hubungan ini hanya ada 2 orang, kamu dan dia, seperti yang Jingho jelaskan tadi. Jangan sampai ada cinta segitiga, karena di sini hubungan kamu pasti selalu akan dihadapkan dengan suatu pilihan, ujian. Ya, dengan menempuh itu semualah kamu akan mendapati ini tadi. Kamu akan mendapati kartu keajaiban tadi, menerima keajaiban kecil, keajaiban besar, kesuksesan, kebahagiaan, semuanya. Semua dari nol, dari bawah. Ya, pilihan tangan kamu. Nah, ya, ketika kamu sudah melakukan hal yang positif, maka 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, energi kalian akan menyatu, dia kembali ke kamu. Karena di dalam perasaannya dia masih mencintai kamu. Ya, seperti itu. Seperti yang Jingho jelaskan tadi di sini. Ya. Di sini Jingho lihat bahwa dia sudah merasakan sakitnya gimana. Dia sudah sadar bahwa karena sakitnya ini ya, oh ya, aku tuh ini semua ya Pak, dia tuh sadar gitu. Aku tuh terluka seperti ini karena memang aku juga nyakitin kamu. Nah, seperti itu. Cuman begitu aja, dia belum melakukan perubahan yang ini. Sebagian besar ada yang sudah berubah, sebagian besar belum yang berubah ya, saya pasangan kamu itu ada yang dia datang tapi belum berubah. Semua tergantung dari energi kamu. Makanya kalau dia datang di saat kamu healing atau bukan, di saat kamu sudah melepaskan maaf, healing, atau masih begitu aja, ya semua tergantung dari energi kamu, say. Karena kalian adalah satu, kamu ada dia ada kamu. Nah, seperti itu. Jingho mau tarik kartu dari sini, satu kartu untuk dari semesta ini ya. Pesan dari semesta dari sini semua satu aja. Bukan pesan yang nanti ada pesan dan saran tetap masih ada, tapi ini untuk yang di sini, pesan yang dari untuk ini ya. Hubungan kalian yang di sini nih. Maksudnya ini aduh ngeblank. Satu aja. Oke, 3 lagi. Jadi semesta bersamamu ya saat kamu sadar. Ada matahari ya, ada awan, ada semesta. Angka 3 ya, angka 3. Cepat, gesit, pintar, pandai. Nah, itu tadi. Cepat apa? Cepat melakukan perubahan yang positif atau apa? Maka kamu akan menemukan dia yang sudah berubah menjadi jiwa yang baru. Dan berdoalah sama Sang Pencipta. Ini berdoa ya. Gambarnya Jingho jelek, yang penting seperti ini aja ya. Jingho nggak narik dari sini, tapi Jingho tarik dari energi kalian ya, secara jiwa ya, dengan mata batin Jingho. Dan gambar ini hanya sebagai pelantara saja, sebagai gambaran untuk menggambarkan saja. Kalau digambarin secara sederhana sulit, bukan seperti ini. Gambar yang Jingho lihat bukan seperti begini ya. Nggak mudah untuk menggambarkan itu semuanya ya, seperti itu. Susah dijelaskan ya. Ya. Dan pesannya di sini seperti itu. Kalau kamu mau lakukan cepat perubahan, di saat dia pergi menduakan kamu, ya kamu juga berserahlah sama Sang Pencipta, seperti itu. Malah jangan sampai malah tambah kamu mengambil masalah yang baru, istilah kata karma baru lagi, seperti itu. Dengan adanya cinta segitiga, dengan perpisahan kalian, kamu menjalin hubungan TTM atau apa ya kan, awalnya berteman lama-lama jadian gitu ya. Jingho juga awalnya berteman, asik ya, meskipun sudah jadian tapi statusnya berteman gitu ya, sampai sekarang ini gitu. Jadi semua tergantung dari versi energi kalian sih gitu. Kalau Jingho sendiri seperti itu ya. Ya. Jingho bertemu secara tidak sengaja gitu ya. Ya, ketemunya di Bandara Bali, kita sama-sama dari Bali ya. Jingho rencananya seminggu di Bali, tapi nggak taunya cuma 3 hari. Nah, si pasangan Jingho rencananya cuma 3 hari, nggak taunya seminggu. Akhirnya ketemulah sama Jingho. Jadi dia berangkat pesawatnya dari Bali ke Jakarta itu jam 11 malam ya kan. Sedangkan Jingho berangkat dari pesawatnya Bandara Bali ke Jakarta itu berangkatnya jam 6 jam 6 ya, jam 6 sore. Tapi Jingho sudah datang ke bandara itu jam 12 ya, sudah nyampe di bandara. Pun dia pun sama, padahal masih jam 11
berangkatnya ke Jakarta, tapi dia sudah nyampe bandara Denpasar itu, Bali itu jam sekian. Jadi ketemulah sama Jingho. Di situ bener-bener Jingho itu melihat dia tuh memang gimana, kayak orang kita udah kenal banget. Memang itu seperti, bukan seperti bang, itu nyata banget, transparan banget yang Jingho lihat ya, tanpa dia bicara, tanpa dia kayak dia tuh Jingho telanjangin abis. Jingho tahu persis, makanya dia kaget sok. Itulah takdir saya. Makanya dia adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan kasih ke Jingho, karena dia menjadikan Jingho lebih baik, lebih ke arah positif. Meskipun di dalam hubungan ini berliku-liku ya, banyak banget kerikil-kerikil bertaburan, banyak banget besetan-besetan apa gur. Tapi kalau kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda, ketika kesakitan itu sendiri ya hadir dalam hubungan kita, dan kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda, oh iya, ini adalah teguran. Itu kan dulu aku banget, dulu aku ngelakuin itu loh, seperti itu. Oh iya, paham. Semesta negur, oh ternyata begini, aku harus bisa ngadepin dia, karena dia itu aku harus terima ini semua. Justru kesakitan pertama dalam mengawali hubungan kita memang sudah jadian ya kan, tapi status kita bukan seperti seorang pasangan kekasih ya, tapi selayaknya teman, karena kita partner bisnis kerja ya. Dia bantuin aku kerja seperti itu, sampai nganterin Jingho nagih sana nagih sini ya, seperti itu, jualan, sampai kita juga bisnis bareng seperti itu, jual makanan, buka warung makan, pokoknya apa aja kita bisnis bareng. Jadi semacam bisnis gitu. Tapi kita punya hubungan itu, maksudnya kita itu sudah jadian gitu loh, kita jadian gitu, hanya aja status kita seperti temen gitu. Dibilang temen tapi rasa kekasih, dibilang kekasih rasa temen. Jadi tapi dalam arti kurikulum temen tadi itu bukan temen yang biasa, temen biasa aja, bukan teman, tapi teman partner bisnis. Nah di situ dengan berjalannya waktu banyak sekali kerikil, batu, segala macam apapun itu ya. Dengan dihadapkan suatu badai, permasalahan, ujian itu yang membuat Jingho semakin kesini semakin bangkit. Dengan seperti itu, karena kita melihat dengan sudut yang berbeda, yang positifnya, kita ambil yang positifnya. Meskipun di dalam hubungan ini ada sesuatu yang tidak baik dalam hubungan kita, kalian ya, ketika kita menyadari ya bahwa dia pun tidak sempurna, kita pun tidak sempurna. Gimana caranya suatu hubungan ini bisa menjadi sempurna? Itu diri kita berdua, kamu dan dia. Caranya seperti itu, menanggapi suatu permasalahan dalam hubungan. Bukan malah di saat dia mengkhianati kamu, dia nyakitin kamu, ngebohongin kamu, atau manipulasi kamu, atau gimana kamu. Sebetulnya itu bukan maksudnya dia. Dia pun sendiri bingung kenapa kok ini terjadi. Tapi ini memang harus terjadi. Justru karena dialah ya, kita jadi sadar, kita jadi tahu kita harus bagaimana, kita harus seperti apa. Tanpa adanya dia, mungkin kemarin kamu sudah jalan sama orang lain, energinya berbeda, nggak mengubah kamu yang seperti apa-apa, cuman jalan begitu aja. Tapi karena dia ini berbeda, energi punya berbeda, mengubahmu secara energi, secara fisik, secara ya fisik ya bolehlah ada juga, secara energi, secara jiwa. Tapi hal positif itu terjadi dalam diri kamu, bukan kamu dapati dari sesuatu hasil yang enak, seneng, tapi dari luka tadi itu, dari yang kerikil-kerikil tadi itu. Tapi kerikil tadi, luka itu tadi, ketika kita duri tadi, ketika kamu terima, kamu melihat dengan sudut pandang yang berbeda,
kamu ambil yang positifnya dan kamu flashback ke dalam diri kamu, maka jadilah kamu tuai itu tadi kebaikan, sesuatu hal yang positif dalam diri kamu, jadilah kekuatanmu. Jingho itu Jingho sedikit kasih kamu sesuatu pencerahan, sesuatu bukan pencerahan, terserah kamu ini pencerahan atau apa, sesuatu hal yang nyata, kesaksian dari Jingho. Mungkin kamu dari salah satu kamu merasakan itu bertemu dengan seseorang. Mungkin sebelumnya kamu sudah jalan sama seseorang, tapi kamu tidak mendapatkan sesuatu perubahan dalam kehidupan kamu. Kamu hanya mendapatkan sesuatu perubahan dalam entah finansial, atau hanya senang-senang atau apa, tapi tidak secara spiritual kamu. Tapi dengan dialah kamu mendapat itu semua. Tapi dari kesakitan itu tadi, tinggal kamu menanggapi itu semua ujian itu tadi seperti apa. Makanya di sini pesan dari semesta untuk ini, semesta bersamamu saat kamu sadar. Ketika kita sadar, ya, dan dia melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kamu akan diberi petunjuk sama semesta. Hei sayang, ini memang harus terjadi. Ini adalah modal kekuatan kamu. Ini adalah modal kesuksesan kamu. Ini adalah modal kebahagiaan kamu. Gimana caranya kamu bisa bahagia nanti secara luar dan dalam hati kamu. Dari sinilah seperti itu. Ini bisa jadi dari entah kamu dihianatin atau ditipu atau bahkan di apa, tapi kamu memiliki koneksi yang sangat luar biasa. Nah, itu semua ada dalam hati kamu. Lihatlah dengan sudut pandang yang berbeda. Maka itu Jingho selalu menyarankan kamu miliki sudut pandang itu 1000 sudut pandang. Ketika satu sudut pandang, maka kamu masih memiliki 999 sudut pandang. Maka kamu bisa mengoreksi diri kamu, bukan mengoreksi seseorang itu atau hubungan ini. Hubungan ini tidak salah. Yang salah adalah cara sudut pandang kita, cara menilai sesuatu itu, cara menerima sesuatu itu yang terjadi dalam diri kita. Kenapa sih jahat banget kamu? Kenapa begini? Memang dulu Jingho juga pernah berkata seperti itu, tapi langsung dalam satu hari itu, nggak sampai 1 hari, dalam hari itu juga, ya, Jingho langsung disadarkan sama semesta. Karena Jingho gini, sadar, hey, gue juga dulu nggak baik amat, gue juga bangsat, gue juga dulu nggak orang suci, gue dulu juga, ya ampun, manusiawi. Ya, ini kesaksian Jingho, ya, dari dalam hati Jingho. Kenapa sampai Jingho bisa jadi seperti ini, bisa entahlah itu tadi. Itu semua karena adanya sesuatu ujian ini. Ujian sesulit apapun itu ujian, entah itu kita dihianatin atau kamu disakitin, dibohongin, dimanfaatin atau apa, entah apapun itu tujuannya dia. Yang penting hatimu, suara hatimu berkata, biarkan, lepaskan rasa itu semuanya. Yang penting hatimu berbisik, ini memang jalanmu untuk menuju sebuah impianmu. Seperti itu, ya, seperti itu saya. Jadi sedikit aja Jingho kasih bocoran tentang pribadi Jingho. Semoga aja ini bermanfaat untuk kamu, karena begitunya kamu sayang dan cinta dia, tapi kamu sulit banget melepaskan rasa sakit hati itu. Karena saking beratnya, banyaknya yang dia berikan ke kamu, luka-luka itu. Ya, bukan kamu aja yang merasakan itu. Kita semuanya sejagat raya ini merasakan itu semuanya. Hanya aja energinya, entah itu sudah terjadi lebih dulu atau belum, seperti itu. Dan Jingho saranin untuk healing, melepaskan, berserah-seru sama Sang Pencipta. Ya, semesta bersamamu, temanmu akan menunjukkanmu. Meskipun kamu tidak memiliki teman pun sekalipun, kamu sendiri pun, kamu akan diberikan petunjuk sama semesta. Ya, Tuhan ada dalam diri kita, di jiwa kita. Tuhan menuntun kita, ya, secara jiwa. Tapi kamu kan tidak bisa berkomunikasi dengan jiwamu, maka
kamu dikomunikasikan dengan suara hatimu. Maka dengarkan suara hatimu. Supaya kamu bisa mendengar suara hati kamu, kamu harus berdamai dengan jiwamu. Supaya kamu tidak ego, supaya kamu bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Seperti layaknya kamu tadi menanam bunga itu mawar tadi, mawar yang berduri tadi, seperti yang Jingo jelaskan tadi. Ya. Jadi bagaimana? Kamu masih mau menyimpan luka kamu atas kesalahannya dia? Kamu masih mau menyimpan dendam? Masih mau menyimpan kekecewaan? Hah? Padahal ketika kamu terima itu semua tadi akan berdampak positif untuk kamu. Terserah, pilihan tangan kamu ya. Seperti di sini ya, pilihan tangan kamu. Oke. Dan ini pesannya seperti itu. 3 ya, sama 3 di sini. Itu 6. Balik lagi. Kamu adalah dia, dia adalah kamu. Di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin kalau dia sang pencipta sudah berkata, yes, kamu bersama dia nanti. Tapi kamu jalanin ini semua dulu. Percayalah sama dia sang pencipta kita. Dan yakinlah dalam doamu. Dan yakinlah setiap apa yang kamu lakuin, setiap apa yang kamu terima dalam sesuatu bentuk apapun itu, bahwa hal positif bakal terjadi, maka terjadilah secara perlahan tapi pasti. Nah, pastinya itu yang tadi apa? Yang mau positif atau negatif semua tergantung dari kamu. Ya, seperti itu. Oke. Dan sekarang pesan dari semesta, yang pesan dari readingan ini ya, dari semesta ini kan dari ini ya. Pesan dari semesta untuk kita semua, untuk kamu ya. Dan oke. Pesan ya, pesan dari semesta. Oke. Oke, saya read ya. Oke. Ini Jingo singkirin dulu ya. Nah. Oke. Jadi ini pesan dari semesta. Seperti biasanya ya. Pesannya maksudnya di sini tadi ada 6 keriting, 4 love hitam, ada 3 love merah dan kartu keajaiban. Pesan dari semesta, dalam waktu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, di saat kamu sudah melepaskan dan berdamailah dengan jiwamu, maka semesta akan menunjukkan kamu di mana kesuksesan kamu. Karena kamu akan mendapat ini semua karena kamu mampu ya, mampu mewujudkan itu semua di saat kamu melepaskan, menghilangkan rasa sakit hati kamu ya, seperti itu. Dan sabar luar dalam. Kalau di sini ditunggu 6 sama 4 itu 10, tunggu 1. Nah, itu anggaplah ketika sakit luka yang diberikan oleh dia tadi, itu lepasin. Itu semata-mata memang itu teguran buat kamu. Maka terimalah ini semua. Dalam waktu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, maka kamu akan bertemu dengan dia. Ya, yang seperti Jingo jelaskan tadi aja ya. Oke, cocoknya sesuai situasi dan kondisi kamu. Atau bisa jadi ini kamu tujuin ke arah pekerjaan kamu ya kan. Dalam waktu itu kamu akan sukses, atau dalam waktu ini kamu akan diterima kerja, atau kamu bakal naik gaji atau dapat bonus dari apa semua itu bisa kamu iniin ke arah situ juga. Situasi dan kondisi kamu cocokin aja di sini, oke? Dan 3 sama 6 hasil akhir. Ya, hasil akhir di sini ya, maksudnya 3 sama 6 itu 9. Kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Jadi jangan ego ya. Ya. Kalau kamu ego, maka kamu masih tetap menyimpan ini semua. Ya, kecewaan apa sekali. Ya. Jadi jangan ego. Oke, seperti itu. Itu aja, seperti itu. Oke. Dan saran dari semesta. Saran dari semesta. Oke, sarannya gila men. Ini ada sebagian kamu yang sedang hubungan kalian sedang jeda atau sedang ini tadi begini ya. Oh gini aja ya. Ya, sedang jeda berpisah, tapi sebagian kamu sudah ada jalan sama orang lain seperti itu di saat kondisi hubungan kamu itu sedang mengalami break atau apa ya. Makanya itu kamu boleh kok berteman sama orang lawan jenis, kamu boleh selama kamu gak baper. Karena kamu tahu kenapa Jinho selalu pesan itu, jangan, kalau bisa jangan berteman sama lawan jenis kalau kamu tidak bisa membawa, kalau kamu tidak bisa menjaga atau
memiliki porsi dalam hubungan itu, ya kan? Kalau kamu nggak bisa bawa itu semua, kamu akan kebawa perasaan baper, lalu kamu akan mengalami karma kebalik-balik. Ini udah sering banget Jingho jelasin. Ya, udah dapet kecewa yang dari kemarin, malah tambah sakit hati lagi, tambah kebalik-balik. Ya, buat kamu yang masih mencintai dia atau masih berharap hubungan kembali dan yakin itu bakal terjadi kembali lagi, meskipun itu waktunya entah lama atau cepet, tapi hati kamu, jiwamu yakin hati ini, ya kamu paling enggak yang belum, yang kalau misalkan kamu nggak bisa menjaga itu tadi, ya, menjaga porsi tadi. Contoh misalkan kamu kamu mencari teman nih, nggak salah kok kamu mencari teman, karena mencari banyak teman itu kan banyak rezeki, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Oke, wah, ya, it's okay gitu loh, seperti itu. Nggak usah bahasa Inggris ya Jingho, nanti malu-maluin ya kan, ya, tapi pakai baju Jingho. Oke, sip, lanjut ya. 3S. Jadi gini, sebagian kamu ya sedang jeda atau masih bersama tapi nggak saling ngomong-ngomongan, didieman, atau intinya seperti itu, dan hubungan ini intinya ada masalah lah, itu seperti itu ya. Ya, atau yang ada LDR atau beda negara atau apapun. Nah, di sini kamu, sebagian kamu ya, kamu tuh bertemu dengan seseorang baru, ya, seseorang baru, ya, niatnya sih kamu mau bertemanan, ya kan, tapi lama-lama kamu baper karena dia baik, karena dia care, karena dia kayak perhatian sama kamu, ya kan. Itu nggak salah, dia pun juga nggak salah, kamu juga nggak salah sebetulnya, dia pun nggak salah sebetulnya, hanya aja ya, ya, padahal dia itu baik, ya, dia baik, dia sebetulnya dia cinta sama kamu, ada rasa suka atau apa, intinya seperti itu. Cuman yang jadi masalah, jadi karma kebalik-balik, dikarenakan kamu di saat bersama dia, di saat kamu sudah mulai baper sama dia, kamu masih menyimpan sesuatu yang kemarin sama pasangan kamu yang kemarin ini, gitu loh, yang lama, kita kata gitu. Akhirnya kamu sendiri mengkhianati hatimu, bukannya malah dapat sesuatu pencerahan dari suatu hubungan pertemanan, malah tambah karma kebalik-balik dikarenakan kamu baper. Syukur-syukur kamu di saat kamu udah pisah sama pasangan kamu, atau entah itu apa, break atau apa, terus kamu udah healing, udah melepaskan, udah memaafkan, dan benar-benar sudah bahagia dengan diri sendiri, sudah menjadi diri sendiri, bener-bener sudah memaafkan dia, memaafkan hati kamu, bener-bener sudah damai, sudah tenang, sudah damai, udah ini, dan sudah bahagia dengan diri kamu sendiri. Nah, di saat kamu sendiri itu sudah bahagia, lalu ketemu dengan orang ini, ya, maka jodoh itu bisa terjadi. Nah, itu tadi. Tapi kenapa kok ini terjadi, ini salahnya kok keluar ini, karena kebanyakan kamu seperti yang Jingho jelaskan barusan, kamu pengen sukses tapi kamu tidak balance sama perasaan kamu, hubungan kamu. Artinya kamu ego juga, ada di pesan tadi ya di sini. Jangan ego, maka ini terjadi semua ini ya, seperti itu. Pengen sukses, ya, nggak bisa ya. Ketika kita berharap dalam hubungan itu, entah pekerjaan atau percintaan, kalau kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, maka yang kamu dapati bukan yang sesuai harapan kamu. Contoh nih ya say, dalam pekerjaan kamu pengen sukses, pengen punya banyak uang, pengen beli itu, tapi dalam pekerjaan kamu sendiri, kamu nggak tanggung jawab, kamu males-malesan, kamu ini seperti itu, maka yang kamu dapati juga itu energi, karena materi itu memiliki energi, uang itu memiliki energi, ya gitu. Oke, kita punya harapan seperti itu, tapi bukan berarti kita itu yang gimana ya, pengen ya kerja tiap hari, tapi gimana ya, misalkan kamu kerja sama orang nih ya kan, kamu pengen gaji naik ya kan, tapi kerjaan kamu kayak ya udah kayak gimana gitu. Memang kamu kerja di toko itu gitu, tapi ya memang kamu datang. Energi nggak bisa direkayasa, energi nggak bisa ditutupin, energi nggak bisa diatur, energi nggak bisa dikontrol, energi nggak bisa nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikontrol. Jadi begitu refleks, sama hanya aura, sama hanya inner beauty juga, itu semua refleks. Kalau hati kita sedih, maka kita akan mengeluarkan aura yang gimana gitu, meskipun yang gimana itu intinya seperti itu.
Nah itu energi nggak bisa diatur. Meskipun kamu udah berusaha yang gimana senyum tetap, nah seperti itu. Sama halnya kayak di hubungan juga, percintaan juga. Kamu pengen memiliki pasangan yang cinta sama kamu. Nah kamu sudah cinta belum sama diri kamu? Itu aja. Energi itu tarik, energi positif itu tarik dengan cara kamu healing. Tarik energi positif itu, entah itu energi positif pasangan atau apapun itu yang positif, ya entah itu membuka aura kamu, itu energi positif. Kamu harus healing, ya seperti itu. Kalau enggak ya ini tadi, karena kebalik-balik, karena egonya kamu. Padahal pesannya bahwa kamu mampu, ya. Ya itu tadi saya. Ya, pesannya seperti ini, mampu ada ini. Tapi nggak bisa lah kamu ego. Oke, nggak bisa dihitung. Jadi adanya di pesan ini tadi. Jangan ego. Dan kartu keyakinannya. Ini bentar lagi jam 11, yang rutenya jam 11 sih mau terawangin langsung. Ya. Jam 11, jam 12, jam 1. Ya. Sampai jam 4 Jingo kerjanya tuh dari sore sampai subuh ya saya gitu. Jingo tidurnya kebalik. Dan ini kartu keyakinannya 8 perubahan ya. Ini seperti yang Jingo jelaskan di awal pembicaraan tadi ya, perasaan di pasangan kamu. Nanti kamu bisa putar kembali ya di awal ya. Seperti itu. Pengen ini tapi nggak mau perubahan, tapi ini. Jadi yakinlah di saat kamu mau melakukan perubahan yang positif ya. Dan mungkin kamu kemarin disakiti, tersakiti ya, karena itu semua anggap pembayaran karmamu ya, anggap itu semua ada teguran buat kamu, karena kamu harus seseorang, kamu butuh diperbaikin dengan dipertemukan seseorang ini. Itu caranya semesta membuat kamu baik. Memang kamu diberikan kesakitan itu untuk menegur kamu, karena kamu dulu punya kesalahan juga gitu loh. Kenapa kok sama dia, kenapa nggak yang lain-lain? Ya karena bukan orang lain itu yang ditakdirkan bersamamu, karena orang inilah yang bukan yang di sini ya, bukan orang baru ya, maksudnya bukan ini ya, orang yang kamu cintai yang Jingo jelaskan di sini tadi loh ya, karena orang ini yang ditakdirkan sama kamu ya, jadi energinya sama inilah. Kenapa kok nggak sama yang kemarin aja, yang yang enak? Ya nggak bisa, emang energinya cuma sama ini, baru sama orang inilah kamu bisa menemukan sesuatu itu tadi secara spiritual. Aduh, jadi gitu say ya, jangan sampai kamu merasakan luka lagi ya. Lepasin semuanya sakit-sakit ini, lakukan perubahan yang positif, maka terjadilah sesuatu kebahagiaan, sukses, kejayaan. Nah itu tadi. Nah 8 sama 9 ya, 8 sama 9 sorry itu 17 kita hitung kuno 8 ya. Jadi kartu keyakinannya di hitungan kuno dan di kartu pun sama, lakukan perubahan yang positif. Oke, lakukan perubahan yang positif, maka terjadilah ini tadi semuanya. Kalau kamu udah gitu saran Jingo, waduh enak banget ya. Saran positif Jingo kalau kamu pakai sih, kamu gak usah percaya dengan Jingo, tapi tolong ambillah yang positif di sini. Coba kamu terapin dalam kehidupan nyatamu, bakal kamu rasakan. Karena Jingo itu sudah bener. Kenapa sampai Jingo berani mempublikasikan secara gamblang di sini tentang sedikit ini ya, sedikit cerita kisah hidupnya Jingo tadi ya. Pertama ini tadi ya, maksudnya dalam hubungan tadi, supaya kamu dapati semua dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Oke, Jingo mau kasih bonus buat kamu ya di sini. 1 kartu bonus untuk kamu. 6 ya. Jadi seperti yang di energi ini ya. Hasil yang terakhir. Ini kartu dari Jingo buat kamu. Terserah kamu mau yakin, mau percaya atau tidak. Percaya sama aku musyrik, percaya sama Tuhan, tapi cobalah kamu lihat dengan sudut pandang yang berbeda, yang positif, bahwa di saat kamu menerapkan ini semua dalam kehidupan nyata kamu, sabar luar dalam, perlahan tapi pasti, entah itu tentang finansial, karir atau apapun, atau dalam percintaan kamu sabar, karena ya, seseorang yang kamu ini ya saat ini yang ya sedang ini, itulah masih gimana sih bahasanya ya, entahlah itu seperti itu ya, karakternya seperti ini ya yang Jingo jelaskan tadi. Ketika kamu sudah meluluhkan hati kamu ya, dan yakin tadi, dan sabar luar dalam, memaafkan diri, 6 perlahan tapi pasti sukses dan pasti bahagia, dan ini semua terjadi seperti itu. Dan 6 sama hasil akhir ya, ini kartu dari Jingo sendiri ya. 6 sama 6 di sini itu 12 nomor 3 ya. 12 kita hitung kuno 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi, maka semua itu akan terjadi. Dan rasakan semua energinya yang positif. Oke.
Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, di share saya. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat. Terapi dengan ini tentang kesembuhan luka batin, energi positif Jingho yang sudah terapi versi doa terapi ya, versi skincare atau versi mau yang giok atau yang kalung atau apapun itu versinya, atau kamu yang sudah mengikuti ya saran-saran Jingho dalam healing kamu, terapi dalam sesuatu gimana untuk mendapati semua kebahagiaan kamu tuh semua diawali dari diri kamu, yaitu ini seperti salah satunya simbol di sini bahwa pasangan kamu adalah karakternya seperti ini, orangnya ya kalem gitu ya terlihat berwibawa, dia memang cenderung kayak pasif tapi cinta sebetulnya dalam hatinya dia dan dia yakin dia tahu bahwa kamu menjadi dia. Jadi ini adalah karakter pasangan kamu ya, orangnya memang dan apa namanya ramah ya, banyak bisa kata dia ramah sama siapapun, entah itu cewek ataupun cowok. Nah itu tadi, cuman dia nggak bisa mengontrol dirinya dia sehingga dia memiliki cinta segitiga tadi seperti itu. Dan intinya gimana tuh, kamu harus sabar luar dalam ya. Mungkin kamu yang kenapa mungkin kamu sekarang ada yang memiliki ya sifat yang maksudnya karakter kamu itu, kamu cewek tapi kamu orangnya gimana itu. Nah kamu bercermin sama si pasangan kamu ini. Nah pasangan kamu kan cowok, jadi harus bercermin sama kamu, karena bisa aja pasangan kamu ini cowok memiliki energi feminim dan kamu cewek memiliki energi maskulin, atau juga bisa juga pasangan kamu ini cewek punya energi feminim, bisa juga ya seperti itu, atau juga sebaliknya. Dia seperti itu say. Jadi kalau kamu hadapin dia ya kamu harus sabar ya, gitu. Karena dia kamu akan jadi sabar. Banyak banget hal positif yang kamu petik dari ini semuanya. Oke, ini kartu dari Jingho, kamu pasti sukses di sini, karir kamu bakal bagus, semuanya akan melejit, mampus, enak banget ya. Mampusnya itu yang semua yang negatif hilang ya. Mampuslah semua yang negatif, mampuslah, bangkitlah semua yang positif, bangkitlah ya, bangkit dari mata batin kamu. Jangan organ tubuh kita aja, kumpulin semua itu rezeki kamu secara jiwa. Jangan ngumpulin rezeki harta doang, duit doang jangan ya, tapi kumpulin rezekimu dari secara jiwa itu ya, tentang kamu banyak doain dia atau orang banyak atau siapapun itu, atau bahkan kamu tuh sama hanya kamu ngadepin Jingho aja, kamu maafkan Jingho ya, kamu dengan sabar seperti itu bukan maunya Jingho juga, sama seperti itu gambarannya ya. Jadi seperti itu ya, banyak banget memang yang harus kita pelajari, yang kita petik gitu. Jangan takut kehilangan ya, itu tadi. Ketika kita takut kehilangan maka malah diambil lah. Ketika itu hilang dan kamu yakin dia pasti kembali, pasti berubah itu, ya itu bakal terjadi seperti yang diri dengan ini ya, seperti. Tapi prosesnya itu tadi, perjalanannya memang seperti itu. Oke, bye bye, God bless you, selamat malam. Jingho mau lanjut terawih langsung untuk semua saudara jiwaku yang rutenya malam ini itu dari tadi juga udah. Cuman Jingho mau jeda karena ini kan dari semalam ya, tema sudah Jingho pamerin di Facebook ya, Iwang Handaren ya Facebooknya. Nah judulnya seperti ini, tema seperti ini, tapi belum juga digiling. Ternyata ini malam jam ini tadi ya, jam 10 ya sampai jam 11, 1 jam lebih ya, seperti itu. Oke, thank you. Jangan lupa di like, subscribe, di share aja, di share. Karena kamu nge-share ini semua, ini kan ada pengobatannya. Kamu berbagi, itu sama aja itu berbagi. Maka kamu akan mendapatkan amalan di situ. Kamu akan mendapatkan suatu kedamaian. Buatlah orang bahagia dengan cara apapun itu, selama cara itu positif, selama caramu itu ikhlas tulus untuk membantu orang, seperti itu. Ketika kamu memberikan seseorang pertolongan itu nggak harus dengan uang, tapi dengan apapun itu. Kamu butuh berarti orang lain itu butuh. Oke? Apapun yang kamu bisa lakukan selama itu bisa membantu seseorang itu, entah tuh readingan atau apa, kamu bagi aja, nggak masalah, nggak usah izin, nggak masalah. Jingho ya banyak sih yang izin, Bunda iya nggak apa-apa, cuman maksudnya Jingho jadinya nggak enak kalau nggak langsung dibalas. Ada sampai udah seminggu, cuman si Bunda nih udah pamitan dari udah semingguan gitu, Jingho baru mampir karena banyak banget ya kan kontaknya Jingho, dan memang yang antri banyak banget. Jingho tuh kalau iniin urutannya udah, tapi Jingho juga harus, meskipun ini urutannya udah begini, tapi kok malah lebih menyala yang ini ya, Jingho mampir ke WA yang ini gitu loh. Jadi seperti itu, WA-nya si orang ini misalkan seperti itu, mampir ke situ. Jadi slow wales santai ya, semua itu serahkan, semuanya sudah diatur sama yang di atas sayang.
kita menjalanin aja ya, seperti itu. Kita tuh seperti kehidupan tuh seperti wayang kulit yang dimainkan seorang dalang ya, seperti itu ya kan. Nah dalangnya tuh Tuhan gitu loh, seperti itu. Anggaplah seperti itu. Cuman ya nggak bisa Tuhan disama-samain dalang, enggak. Jadi Tuhan tidak ada yang bisa menyamain dia ya, karena Tuhan itu nggak ada seperti fata morgana, ada tapi nggak ada tapi ada. Jadi Tuhan itu nggak bisa disamakan. Cuman Jingho hanya menggambarkan itu kehidupan kita tuh seperti itu gitu loh. Nah seperti yang Jingho jelaskan, Jingho nggak akan pernah bisa menggambarkan tarot ini seperti yang Jingho lihat gitu. Sama seperti kehidupan kita itu menggambarkan yang sepenuhnya yang serupa nggak bisa ya. Itu hanya sebagai wacana saja gitu, wacana saja. Jadi sudah diatur sama si dalang tadi itu ya, kamu sama ini kamu bakal begini, itu udah diatur. Jadi jalanin aja hidup ini, ambil positifnya ya kan, jangan diambil yang negatifnya di dalam wayang kulit tadi ya. Jadilah seperti tawon tadi juga, seperti tawon yang selalu menghirup madu yang manis ya kan, seperti itu. Tapi jangan ngikutin yang negatifnya ya kan, karena dia menggigit, jangan ya kan. Tapi ambil yang positifnya, sama seperti itu. Seperti bunga mawar, jadilah bunga mawar tapi jangan melukai. Ya sama aja seperti itulah di Jingho. Oke. Bye. God bless you sayangku, adik-adikku, koko-koko, bunda-bundaku, cici-ciciku, iku, ayahiku, ya, meme-memeku, ya semuanya. Intinya koko-kokoku, pak saiku, bunda saya, semuanya, kalian semua, semoga di saat kalian nonton video ini, semoga kamu mendapat sesuatu ya, pencerahan lah, sesuatu kedamaian, sesuatu kesembuhan luka batin kamu. Semoga bermanfaat. Dan intinya di sini Jingho hanya menyarankan bahwa kamu untuk melepaskan semua energi negatif yang ada dalam diri kamu. Ya. Cintai hatimu ya. Ya, oke? Bye bye. God bless you.